Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bilqis Prameswari, mahasiswa pendidikan profesi guru matematika. Hari ini saya akan mempresentasikan rancangan modul ajar yang telah saya susun dengan materi pokok analis data dan peluang untuk jenjang SMA kelas 10. Presentasi ini merupakan syarat dari tugas ujian tengah semester. Modul ajar ini saya susun untuk digunakan di kelas 10 SMA atau fase E pada semester genap tahun ajaran 2024-2025. Materi yang diangkat adalah analisis data dan peluang. Pembelajaran dirancang untuk 3 jam pelajaran, masing-masing berdurasi 40 menit. Saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning yang terintegrasi dengan pendekatan social-emotional learning. Sebelum memulai pembelajaran ini, peserta didik diharapkan telah memiliki kompetensi awal, yaitu memahami operasi hitung dasar dan ukuran pemusatan data tunggal seperti min, median, dan modus. Kompetensi ini menjadi dasar untuk bisa mengikuti materi yang lebih kompleks tentang analisis data. Modul ini juga mendukung pembentukan karakter melalui 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Pertama, peserta didik dibiasakan untuk berdoa sebelum dan sesudah belajar, sebagai wujud karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, dalam kegiatan kelompok, mereka dilatih untuk bersikap inklusif, tidak membeda-bedakan teman, sehingga mencerminkan sikap berkebinekaan global. Ketiga, melalui kerjasama dalam berdiskusi dan presentasi, peserta didik dilatih untuk memiliki semangat gotong royong. Lalu yang keempat, peserta didik diajak untuk mandiri, yaitu tidak bergantung pada teman saat mengerjakan tugas. Kelima, mereka dilatih untuk bernalar kritis melalui pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan berkaitan dengan materi. Dan yang terakhir, peserta didik juga didorong untuk menjadi kreatif, terutama saat mereka diminta untuk mengajukan ide atau solusi terhadap permasalahan yang sedang dibahas di kelas. Pembelajaran dalam modul ini didukung dengan berbagai sarana dan prasarana. Untuk sarana, digunakan bahan ajar digital dan non-digital, seperti buku paket, LKPD, slide presentasi, video pembelajaran, dan tautan edukasi dari internet. Sedangkan dari segi prasarana, pembelajaran bisa dilakukan dengan bantuan perangkat seperti laptop, tablet, atau smartphone yang didukung oleh aplikasi pembelajaran dan akses internet yang memadai. Tujuan dari pembelajaran kali ini ada dua. Pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami dan membuat tabel distribusi frekuensi, histogram, serta poligon frekuensi dengan benar dari data mentah. Kedua, peserta didik juga diharapkan mampu menganalisis tabel distribusi frekuensi dan membandingkan informasi dari grafik histogram dan poligon frekuensi sesuai dengan konteksnya. Tujuan ini mencangkup kemampuan berpikir tingkat C2 hingga C4. Pembelajaran ini bermakna karena berkaitan erat dengan kehidupan nyata. Peserta didik akan belajar bagaimana statistika digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga akan memahami proses pengumpulan data dalam berbagai konteks kehidupan serta bagaimana data tersebut diolah dan disajikan agar mudah untuk dianalisis. Untuk membangun keterlibatan peserta didik sejak awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pemantik. Misalnya, apakah kalian masih ingat bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi dari data tunggal? Bagaimana cara menghitung rata-rata, median, dan modus? Dan grafik apa saja yang biasa digunakan untuk menyajikan data? Pertanyaan ini bertujuan untuk menggali pengetahuan sebelumnya dan menyiapkan mereka dalam menghadapi materi baru. Pada bagian pendahuluan, kita akan memulai pembelajaran dengan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk membangun suasana belajar yang positif serta mengembangkan kompetensi social emotional learning bagi peserta didik. Pertama, pembelajaran dimulai dengan salam. Ini bukan sekedar kebiasaan tetapi juga bagian dari kesadaran sosial dan keterampilan sosial bagi peserta didik, agar mereka terbiasa menunjukkan sikap hormat dan membangun hubungan yang baik dengan guru dan teman-temannya. Kemudian, kelas dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Doa ini mengajarkan kesadaran diri di mana peserta didik diajak untuk merefleksikan niat dan tujuan mereka dalam belajar hari ini.
Selanjutnya, guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran peserta didik. Ini bukan hanya rutinitas, tetapi juga bentuk perhatian terhadap kondisi sosial dan emosional mereka, serta melatih mereka dalam kesadaran sosial dan kesadaran diri. Setelah itu, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan alur yang akan dijalani. Ini penting agar peserta didik memahami apa yang akan mereka pelajari dan mengapa hal tersebut relevan bagi mereka. Kegiatan ini menumbuhkan kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, karena peserta didik tahu arah pembelajaran yang akan diikuti. Agar peserta didik menjadi lebih bersemangat, guru memberikan motivasi untuk membangun kepercayaan diri mereka dalam mengikuti pembelajaran. Ini membantu mereka dalam pengelolaan diri, terutama dalam mengatur emosi dan kesiapan belajar. Lalu, untuk membangun keterlibatan, guru mengajukan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan pengetahuan awal mereka, sehingga mereka lebih siap dalam memahami materi baru. Kegiatan ini juga mengembangkan keterampilan berelasi dan kesadaran diri, karena peserta didik diajak untuk berpikir kritis dan berani dalam menyampaikan pendapat. Terakhir, guru memberikan kuis singkat. Kuis ini dirancang agar peserta didik dapat mengingat kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya, terutama tentang penyajian data dan pengukuran pemusatan data di tingkat SMP. Melalui kegiatan ini, peserta didik melatih pengelolaan diri karena mereka harus mengingat kembali konsep-konsep penting yang menjadi dasar untuk materi selanjutnya. Pada bagian inti pembelajaran, kegiatan dirancang untuk melibatkan peserta didik secara aktif. Setiap aktivitas juga dikaitkan dengan penguatan kompetensi social emotional learning. Kegiatan dimulai saat guru menjelaskan langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Guru juga membuka ruang bagi peserta didik untuk bertanya. Proses ini mendukung kesadaran diri karena peserta didik perlu memahami materi dan mengenali bagian mana yang belum mereka kuasai. Selanjutnya, guru membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil berisikan 4 orang. Pembagian ini melatih kesadaran diri di mana peserta didik belajar mengenali peran dan tanggung jawabnya dalam kerja kelompok. Kemudian, guru membagikan LKPD yang telah disesuaikan dengan tingkat pemahaman masing-masing kelompok. Ini mencerminkan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab karena guru mempertimbangkan kebutuhan belajar yang berbeda-beda di antara peserta didik. Guru membimbing peserta didik dalam mengerjakan LKPD, mendampingi mereka dalam memahami materi dan menyelesaikan tugas. Di sini, peserta didik mengembangkan pengelolaan diri dan keterampilan sosial, seperti mengatur waktu dan bekerja sama secara efektif. Dalam proses tersebut, peserta didik diberi kesempatan untuk menyampaikan kendala yang mereka alami. Ini adalah bagian penting dari kesadaran diri karena mereka belajar mengenali hambatan serta mengungkapkannya secara terbuka kepada guru atau temannya. Setelah itu, guru bersama peserta didik menentukan urutan presentasi kelompok. Kegiatan ini melatih keterampilan sosial, khususnya dalam mengambil keputusan bersama dan membagi peran secara adil. Kemudian, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok dalam bentuk poster. Proses ini mengembangkan kesadaran diri dan keterampilan sosial, karena mereka perlu menyampaikan pendapat dengan percaya diri dan menghargai pandangan orang lain. Sementara itu, guru membimbing peserta didik untuk memberi masukan dan tanggapan secara konstruktif kepada kelompok yang sedang tampil. Ini menumbuhkan kesadaran sosial karena peserta didik belajar memberikan apresiasi, kritik yang membangun, dan juga empati. Sebagai tindak lanjut, kelompok yang mendapat masukan diminta untuk memperbaiki hasil pekerjaannya dan mengumpulkan revisi di hari berikutnya. Kegiatan ini melatih kesadaran diri dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Karena peserta didik belajar dari umpan balik dan memperbaiki hasil kerjanya secara mandiri. Setelah kegiatan inti selesai, pembelajaran diakhiri dengan kegiatan penutup yang mencakup refleksi, klarifikasi, dan penguatan terhadap materi yang telah dipelajari. Tujuannya adalah untuk memastikan peserta didik memahami materi dan siap melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, sekaligus menumbuhkan keterampilan sosial emosional mereka. Pertama-tama, peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan materi yang belum mereka pahami. Ini merupakan bagian dari penguatan kompetensi sel, yaitu kesadaran diri, karena peserta didik perlu menyadari keterbatasan pemahaman mereka dan berani untuk bertanya. Setelah itu, guru dan peserta didik bersama-sama melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran.
Kegiatan ini membantu peserta didik untuk mengembangkan kesadaran diri serta kemampuan mengambil keputusan yang bertanggung jawab melalui evaluasi apa yang sudah dan belum mereka capai dalam pembelajaran hari itu. Kemudian, guru memberikan informasi mengenai materi berikutnya. Informasi ini tidak hanya sebagai penutup, tetapi juga membekali peserta didik agar bisa mempersiapkan diri. Kegiatan ini mendukung pengelolaan diri dan juga pengambilan keputusan bertanggung jawab karena peserta didik diarahkan untuk merencanakan langkah belajar selanjutnya. Sebagai penutup, seluruh peserta didik bersama guru menutup pembelajaran dengan doa bersama. Ini adalah bagian dari pembentukan kompetensi sel, yaitu pengelolaan diri dan kesadaran sosial. Karena selain melalui kedisiplinan spiritual, ini juga menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai antar individu di kelas. Di akhir pembelajaran, dilakukan refleksi baik oleh guru maupun peserta didik. Refleksi guru mencakup evaluasi terhadap cara membuka pelajaran, tanggapan peserta didik terhadap materi dan media pembelajaran yang digunakan, serta pencapaian dan perbaikan yang diperlukan untuk pelajaran selanjutnya. Sedangkan, refleksi peserta didik meliputi pemahaman mereka terhadap materi, pengalaman mereka bekerja sama dalam kelompok, dan perasaan mereka selama mengikuti pembelajaran. Ini penting untuk mengetahui efektivitas pembelajaran secara keseluruhan. Untuk memfasilitasi peserta didik, disediakan LKPD dengan 3 kategori kebutuhan. Pertama, peserta didik yang sangat memerlukan bimbingan. Kedua, peserta didik yang hanya memerlukan sedikit bimbingan. Ketiga, peserta didik yang sudah mandiri. Kategori ini membantu guru dalam memberikan pendekatan yang sesuai terhadap setiap peserta didik berdasarkan tingkat pemahamannya. Penilaian dilakukan tidak hanya dari hasil kerja, tetapi juga dari proses pembelajaran. Salah satunya adalah melalui rubrik penilaian observasi yang digunakan oleh guru untuk menilai keterlibatan peserta didik secara individu dalam kegiatan belajar. Aspek yang dinilai bisa meliputi keaktifan dalam bertanya, kontribusi saat berdiskusi, serta sikap dan tanggung jawab terhadap tugas. Selain penilaian individu, disediakan juga rubrik penilaian untuk presentasi kelompok. Rubrik ini digunakan untuk mengevaluasi kerjasama tim, kejelasan dalam penyampaian materi, serta kemampuan kelompok dalam menjawab pertanyaan. Dengan penilaian ini, setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dalam konteks kerja kolaboratif. Demikianlah presentasi saya mengenai modul ajar analisis data dan peluang untuk kelas 10. Harapannya, modul ini dapat membantu peserta didik untuk belajar statistika dengan cara yang menyenangkan, aplikatif, dan sesuai dengan nilai-nilai karakter dalam profil pelajar Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.